Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan saudara sekalian. Saudara yang terkasih, pada hari ini kita memasuki kebaktian pembukaan bulan keluarga. Sekaligus pada bulan ini juga kita akan merayakan hari ulang tahun GKI Merisi Indah yang ke-28. Untuk itu, mari kita tunduk di dalam doa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Kepala keluarga kami, juga Sang Kepala gereja, kami datang bersama dengan seluruh anggota keluarga kami, baik mereka yang dekat maupun mereka yang jauh, memohon ampun atas semua dosa dan kesalahan kami. Tuhan, pulihkanlah dan perbaharuilah ikatan kasih di antara kami dengan kasih-Mu yang sejati. Kuduskanlah kami Tuhan, layakkanlah kami membaktikan diri dalam hadirat-Mu pada hari ini. Amin. Kita memasuki pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kembali kami diperdengarkan firman-Mu yang memperbaharui, meneguhkan langkah-langkah kami, dan membuat kami semakin mengenal Engkau dan mewujudkan hidup yang berkenan kepadamu. Karena itu kami mohon ya Roh Kudus, tuntunlah dan terangilah kami, agar firman yang kami dengarkan ini sungguh-sungguh menjadikan kami manusia yang baru
dan juga sungguh-sungguh dapat kami lakukan karena kami sudah mengerti dan mencintai firman-Mu ini dengan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada hari ini diberitakan dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Di sana Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan begini bunyinya. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah saudara sekalian yang mendengarkan dan yang memelihara firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih, perumpamaan tentang kebun anggur mau menjelaskan tentang sesuatu yang berharga. Kebun itu adalah aset properti, kepemilikan yang tidak sembarang orang pada zaman Tuhan Yesus atau sepanjang sejarah Israel dalam Alkitab memilikinya. Dalam Imamat 19 diatur bahwa bagaimana cara orang Israel menikmati hasil panen. Di 3 tahun pertama, kebun itu tidak boleh dipanen, saudara. Tidak boleh dipetik sama sekali. Baru pada tahun keempat bolehlah dipanen, tetapi hasilnya harus dipersembahkan kepada Tuhan, dibawa ke bait Allah. Kemudian baru pada tahun yang kelima lah, hasil kebun anggur itu dapat dinikmati oleh sang pemilik. Nah, perumpamaan ini ditujukan kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang sedang mempertanyakan kekuasaan Tuhan Yesus.
Lewat perumpamaan ini mereka diingatkan bahwa mereka bukan pemilik. Mereka hanya orang yang bekerja, mereka hanya penggarap di kebun anggurnya Tuhan, di bangsa yang adalah milik Tuhan. Mereka tidak punya hak untuk mempertanyakan kuasa Tuhan. Mereka justru ada dalam posisi di mana mereka yang harus menjawab, mereka yang akan dipertanyakan, mereka yang akan dimintakan pertanggungjawaban dari Tuhan. Merekalah yang harus menjawab apapun yang diminta dan yang ditanya oleh Tuhan. Tapi saudara, kelihatannya penggarap alias para pemimpin ini kebablasan. Mereka lupa bahwa Tuhan adalah pemilik yang lebih banyak kerjanya. Diceritakan bahwa Tuhanlah yang membuka lahan, yang mencangkul, menanam, bahkan membangun fasilitas yang lengkap. Ada pagar, ada menara jaga, ada lubang pemerasan buah anggur. Mereka hanya tinggal menjaga dan mengelola yang sudah ada, dan kemudian memanennya, lalu membagi hasil panen itu sesuai dengan bagiannya masing-masing kepada Tuan, sang pemilik kebun. Tapi kelihatannya karena sang Tuan sudah bertahun-tahun tidak kelihatan, tidak datang, mereka lupa diri. Mereka mengira bahwa diri mereka sudah jadi pemilik, sudah jadi penguasa kebun itu. Dan lihat apa yang mereka lakukan, saudara. Ketika sang Tuan mengutus hamba untuk meminta, mana hasil bagianku? Mereka tidak mau memberikan kepada sang Tuan itu. Bahkan mereka membunuh para hamba yang diutus, bahkan juga membunuh anak dari sang Tuan itu. Apa alasannya? Hanya satu, yaitu supaya mereka mendapatkan kebun itu. Kebun yang diwariskan sang Tuan kepada anaknya itu. Kenapa mereka mau mendapatkan kebun itu, Bapak Ibu Saudara? Agar mereka tidak perlu bagi hasil? Atau agar mereka bisa mengelola kebun itu sesuai dengan cara, sesuai dengan ambisi, sesuai dengan aturan, sesuai dengan target hasil yang mereka mau? Kita tidak tahu, tetapi semua alasan itu tidak mengubah realita bahwa mereka bukan pemilik kebun itu. Akhirnya Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu, bukan si penggarap. Apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk kebun itu Tuhan sang pemilik dan sang penentu. Nah saudara, tema khotbah pada hari ini adalah keluargaku adalah kebun anggurnya. Artinya, berkaca dari perumpamaan ini, kita juga diajak untuk ingat bahwa keluarga kita pada dasarnya adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Siapapun kita, posisi kita sebagai anggota keluarga. Keluarga kita adalah hasil kerja Tuhan. Tuhan yang menggarap, Tuhan yang memberi kekuasaan kepada kita sebagai kepercayaan untuk mengelolanya. Tetapi Tuhanlah pemilik satu-satunya, Tuhanlah penentu satu-satunya atas keluarga kita. Tuhanlah yang memimpin, pemimpin sebenarnya bagi keluarga kita. Sayangnya saudara, seperti perumpamaan ini, banyak juga kita yang jatuh pada sikap yang sama seperti para penggarap alias para imam atau para tua-tua. Kita merasa memiliki, baik juga sense of belonging, rasa memiliki itu. Tetapi rasa memiliki yang kebablasan sehingga kita merasa berkuasa penuh atas keluarga kita. Sehingga kita merasa punya posisi berhak untuk menentukan apa yang terjadi. Dan yang lebih parah lagi, kita merasa berhak mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya hasil, manfaat, dan kepentingan apapun untuk diri kita dari keluarga kita. Setiap kali Tuhan mengingatkan kita, atau mungkin Tuhan mengirim orang-orang yang diutus untuk menegur kita, atau untuk meminta kita bertanggung jawab mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik, pekerjaan Tuhan di dalam keluarga kita, kita menolak mereka.
kita mengabaikan, malah dengan terang-terangan kita menjauhi dan mematikan suara-suara Tuhan itu di dalam diri orang-orang yang diutusnya. Setiap kali kita didatangi oleh Tuhan lewat banyak peristiwa, banyak orang untuk meminta pertanggungjawaban kita. Kita tidak mau untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja kita, tanggung jawab kita untuk menggarap keluarga kita. Kita tidak suka orang lain, bahkan Tuhan sendiri ikut campur di dalam keluarga kita. Kenapa? Karena ini milikku, ini keluargaku, ini adalah wilayah, wewenang, dan kekuasaanku. Nah, saudara, benarkah hal itu yang terjadi? Coba kita cek, mari kita lihat realitanya. Mari kita periksa. Apakah saudara membesarkan anak-anak untuk Tuhan atau untuk kepentingan diri saudara sendiri? Apakah saudara menyerahkan jalan hidup anggota keluarga saudara pada rencana dan kehendak Tuhan, atau harus ikut rencana dan kehendak saudara? Apakah saudara berpikir bahwa keluarga saudara adalah hasil usaha dan kerja keras saudara atau hasil pekerjaan Tuhan? Nah, siapa yang memiliki kekuasaan dan kewenangan tertinggi di dalam rumah atau di dalam keluarga saudara? Yang paling tua atau yang paling muda? Yang laki-laki atau yang perempuan? Yang paling kaya? Yang paling tinggi pendidikannya? Atau yang punya jabatan tinggi? Atau Tuhan yang berkuasa penuh? Dan terakhir, mari kita periksa seberapa jujur dan serius kita bekerja menggarap keluarga kita untuk menghasilkan buah-buah yang dikehendaki Tuhan. Saudara, dalam banyak kesempatan berkunjung, saya selalu suka bertanya, apa sih resep keharmonisan rumah tangga, keluarga, Bapak Ibu yang saya kunjungi? Bagaimana keluarga bisa bertahan menghadapi kesulitan bersama-sama? Semua rumah kan ada salibnya, Bapak Ibu, tapi ada keluarga yang betul-betul bisa menghadapi dalam kasih dan sukacita dan penuh syukur bersama-sama. Bagaimana bisa begitu? Saya juga tertarik untuk bertanya, bagaimana bisa Bapak, Ibu, Saudara tetap setia kepada pasangan masing-masing sampai setua umur Bapak, Ibu? Bagaimana bisa terjadi pengampunan kepada orang tua, kepada anak, kepada saudara dalam persoalan-persoalan yang cukup berat untuk diampuni, saling mengampuni? Bagaimana juga keluarga-keluarga bisa komit untuk rutin berdoa bersama? Itu sebuah tindakan yang langka, yang jarang saya temui. Tapi ada keluarga yang bisa komit untuk rutin bersama. Apa resepnya? Saya tertarik untuk bertanya dan mencari tahu. Saya juga selalu bertanya bagaimana Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak keluarga besar bisa tetap setia, tekun beribadah, bahkan melayani Tuhan. Padahal tanggung jawab, tugas, kerja, dan kegiatan lain begitu padatnya. Dan yang terakhir, saya selalu kagum kalau ada keluarga-keluarga yang punya anak-anak dengan integritas dan iman yang luar biasa. Saya selalu tertarik untuk mempertanyakan hal itu. Dan yang menarik adalah jawabannya rata-rata sama, Bapak Ibu. Jawabannya semua karena Tuhan. Mungkin ini terdengar klise bagi banyak orang. Oh, itu karena yang bertanya pendeta, maka jawabannya harus sok rohani. Tapi pada akhirnya saya merenung bukan. Itu bukan jawaban klise atau mencoba menjadi sok rohani, Bapak Ibu. Tetapi itulah jawaban dari orang-orang yang ingat bahwa keluarganya benar-benar adalah milik Tuhan, berasal dari Tuhan. Dan mereka menyerahkan keluarganya dengan semua suka dukanya, dengan semua rencana masa depannya di tangan Tuhan. Dan hanya orang-orang seperti itu yang mengerti misteri bahwa Tuhanlah yang membuat semuanya itu jadi.
Tuhanlah yang membuat semuanya bisa begitu, yang membuatnya berhasil. Mereka tahu kalau bukan Tuhan, maka ini tidak akan jadi. Maka hanya akan ada kesusahan belaka, tidak ada jalan keluar, atau tidak ada anugerah berkat sama sekali. Nah, karena itu saudara yang terkasih, mari kita menggarap keluarga kita supaya menghasilkan buah dan kita mempersembahkan buah itu yang terbaik kepada Tuhan. Kita bisa bekerja sangat profesional, sangat berdedikasi di luar, di tempat kerja, di gereja, atau dimanapun juga. Mari juga kita bekerja keras, menggarap secara bersengaja, secara serius, total keluarga kita. Kebun anggur yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Di masa pandemi ini, Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa keluarga adalah gerejanya yang sejati juga. Hari ini saudara harus beribadah, harus melayani di rumah. Keluarga itu adalah gereja Tuhan juga. Maka hasilkanlah buah kerajaan Allah itu dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di rumah saudara dan saya masing-masing. Nah, dalam keluarga kita, pada bulan ini, panitia semester mencoba untuk hadir dan menolong kita dengan merancang berbagai kegiatan agar keluarga kita menjadi kebun anggur Tuhan yang subur dan berbuah lebat. Kita akan mengikuti rangkaian acara-acara yang menolong kita untuk memeriksa diri, untuk bercermin, untuk mengevaluasi relasi kita satu sama lain di dalam keluarga dan relasi kita di dalam Tuhan. Kita juga dalam bulan ini akan memperbaharui dan membangun kembali komitmen yang lebih dalam lagi di hadapan Tuhan tentang keluarga kita, tentang pekerjaan kita, tentang kasih kita. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika nanti Tuhan datang kembali, kita bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan, perbuatan kita. Dan kita bisa mempersembahkan keluarga kita sebagai persembahan yang kudus dan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menolong saudara sekalian. Amin. Bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami terus membawa saudara-saudara kami yang membutuhkan dukungan doa Bapa. Kami teringat mereka yang sedang sakit. Kami teringat mereka yang sedang ada di dalam kekhawatiran, kecemasan karena rentan terpapar dengan dampak dari pandemi ini. Kami juga terus berdoa bagi Bapak Ibu kami yang lanjut usia. Kami terus juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang hidupnya terdampak karena pandemi, harus kehilangan pekerjaan, usaha, dan perekonomian menjadi goyah. Rencana-rencana harus dibatalkan atau diubah. Atau bahkan Tuhan, kami juga terdampak karena relasi kami satu sama lain menjadi jauh, dengan orang tua kami, dengan saudara-saudara kami, dengan anak cucu kami tidak dapat bertemu. Tuhan, Engkau tahu betapa berat kesedihan kami.
tapi Engkau juga memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani dan melalui semua ini sampai pada akhirnya nanti kami boleh saling bertemu kembali dalam sukacita dan syukur dan kasih satu sama lain. Kami juga terus berdoa Bapa untuk semua saudara kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan penghidupan yang layak, untuk mendapatkan kesehatan di tengah begitu banyak kelelahan atau karena perubahan-perubahan yang drastis yang akhirnya memberikan tekanan bagi jiwa dan roh kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara yang sedang bergumul di sudut masing-masing yang sering kali kami tidak tahu, baik karena mereka ada sendirian, kesepian, baik mereka yang punya ketakutan-ketakutan yang tidak dapat diceritakan, tidak dapat disampaikan kepada keluarga atau kepada sahabat. Kami juga berdoa untuk mereka yang membutuhkan tangan Tuhan untuk menopang mereka dalam semua peristiwa-peristiwa berat, dalam semua tantangan-tantangan kehidupan yang sedang mereka jalani. Tuhan, kami percaya Engkau pun hadir. Biarlah keluarga kami, baik yang dekat maupun jauh, Tuhan pakai untuk menjadi penopang yang mau untuk memperhatikan, yang mau membayar harga, membayar pengorbanan untuk boleh saling menguatkan meski kami sendiri pun lemah. Baiklah kami juga Tuhan mampukan untuk benar-benar serius memperhatikan keluarga kami untuk bertumbuh, berakar dan berbuah-buah di dalam Engkau. Dan kami mohon Tuhan, biarpun kami tidak bisa beribadah satu sama lain, bertemu satu sama lain dan dalam ibadah-ibadah kami percaya Engkau pun terus membuat iman kami bertumbuh. Engkau terus memperkenalkan kehendak-Mu, mengenalkan hadirat-Mu, bahkan Engkau sendiri hadir Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami masing-masing. Kami juga berdoa dalam syukur untuk semua saudara yang telah sembuh dari sakitnya, untuk saudara-saudara yang telah mengalami pertolongan Tuhan dalam hari-harinya, untuk saudara-saudara yang berulang tahun, juga yang merayakan ulang tahun pernikahan, dan juga yang Tuhan boleh karuniakan berkat, baik kehadiran anak yang terkasih, atau juga berkat-berkat lain yang juga boleh mendatangkan sukacita. Kami mohon Tuhan, kuduskanlah syukur dan sukacita kami, dan jadikanlah itu juga menjadi syukur dan sukacita yang mewarnai hidup orang-orang di sekeliling kami. Kami juga terus berdoa bagi gereja-Mu Tuhan. Kami mau terus belajar untuk melayani Engkau meski kami berpisah secara fisik. Kami percaya gereja Tuhan bukannya berhenti, tapi gereja Tuhan makin aktif, makin hadir di tengah dunia, dan makin banyak berkarya menyenangkan hati Tuhan. Pakailah kami Tuhan, penuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, tunjukkan kami, berikan kami hikmat apa yang harus kami lakukan, agar gereja-Mu GKI Mercy Indah, juga gereja-Mu di seluruh dunia, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk merawat bumi ini, untuk memulihkan seluruh isinya dari semua penderitaan, dan untuk membawa sukacita yang berasal dari Tuhan, kabar keselamatan bagi semua makhluk. Kami juga berdoa terus bagi pemerintah bangsa kami, juga pemerintah bangsa-bangsa yang sedang berjuang untuk membawa damai sejahtera, untuk membawa kesembuhan, untuk merancang program-program pembangunan yang terbaik, baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, apalagi Tuhan membangun jiwa-jiwa yang kuat, yang mentalnya, yang integritasnya hebat menghadapi semua tantangan zaman ini. Berkati para pemimpin kami, berkati mereka dalam tantangan ini agar mereka tidak goyah dan agar mereka hanya mendengarkan suara Tuhan dan melakukan pekerjaan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Bapa, kami serahkan semua saudara yang ada menghadiri kebaktian ini secara online. Tuhan jamah kami, hidup kami satu persatu. Tuhan tetap menopang dan memegang tangan kami apapun pergumulan kami. Kami serahkan semua pokok doa ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan bersama yang akan diiringi dengan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Bapak Richard Victor Setiaji. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya. Dengan kasih yang sempurna, Tuhan bimbing langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Tuhan, kami membawa persembahan kami, tanda syukur dan penyerahan diri kami kepadamu. Kuduskanlah Tuhan persembahan kami ini, agar penggunaannya hanya seturut kehendak Bapa saja. Amin. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan wajah-Mu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan wajah-Mu, kasih setiamu Tuhan. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus memungkinkan seluruh jemaat untuk bersatu dan saling mengasihi, serta tetap percaya kepada Kristus. Semoga Allah memberkati saudara semua yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tak dapat padam. Amin. Haleluya. Amin.